seperti itu, ya berarti perpuluhan itu juga untuk segala bangsa, karena yang namanya Tuhan itu untuk segala bangsa, coy, bukan cuma untuk suku Lewi. Karena kan Tuhan ini kan pencipta seluruh manusia, bukan cuma suku Lewi aja yang diciptain. Silakan bantah. Oke, di dalam Anda buka Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Di situ dikatakan suku Lewi adalah Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan dari Yakub. Memang khusus untuk mereka, tidak dikhususkan untuk Jangan kalian Tuhannya juga jangan kau sembah. Ya memang Tuhan mereka semuanya kau sembah. Kau cari Tuhan kau. Ini bicara dalil loh, jangan kamu teriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, tentunya untuk kemajuan channel Muslim Voice. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini seorang pendeta yang mengaku Nabi Oten atau Nabi bagi umat Kristen berargumen tentang perpuluhan. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pak Gilbert itu ada benarnya secara manusia, ya kan? Cuma ya kita kan harus jaga perasaan, itu kan agama mereka. Nah itu kita harus juga pintar menempatkan kata-kata. Tetapi kalau mau dilihat, ya memang cara minta ampun 5 kali dalam sehari. Saya punya teman baru ngobrol salat asar, oke, jalan dikit lagi Isya, tamat itu kok salat terus sih, gue bilang. Emang gitu bang, kami itu sejalan sama Julius sama Adat, kok sholat terus sih, baru kita jam sholat. Ya iya bang, dan itu tiap hari itu, oh Tuhan dalam hati saya. Nah kalau orang Kristen itu kan ya memang berdoa di pagi hari, setelah pagi hari berjam 2 jam udah berangkat kerja gitu, tapi tidak menjadi suatu kewajiban doa gitu kan. Tapi yang kewajiban ini yang berat. Nah terus Pak Gilbert kan bilang 10%. Ya memang 10% itu kan ajaran Nabi Musa. Semua yang menganggap Musa Nabi itu perintah Nabi Musa, dan tapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Orang Muslim tidak boleh menyebut nama Musa sebagai nabinya, karena perpuluhan itu ajaran Nabi Musa. Dan begini, kenapa bangsa Indonesia ini, sebenarnya bangsa Indonesia ini negara nomor kaya nomor 1 di dunia, tetapi ketika bangsa Indonesia tidak membayar perpuluhan, benar Tuhan bilang, aku akan setiap bangsa di dunia yang tidak membayar perpuluhan itu dikutuk sama Tuhan. Salah satunya Indonesia. Punya uranium, punya emas. Itu uranium aja 1-2 cm harganya 2 triliun. Itu adalah bahan bakar pesawat angkasa, dan itu bisa bertahan 20 tahun baru bisa habis uranium itu. Nah artinya bangsa Indonesia ini negara terkaya, tapi karena tidak membayar perpuluhan, bangsa Indonesia menjadi negara termiskin di dunia. Kenapa Indonesia menjadi negara termiskin di dunia? Jawabannya satu, karena tidak membayar perpuluhan. Dan itu akan saya bilang, saya paling blow up itu tentang persepuluhan itu. Pak Gilbert kan terpengaruh, terinspirasi kan ngomong perpuluhan sebenarnya dari saya, gitu. Oh gitu. Nah jadi sebenarnya setiap bangsa yang tidak memberikan perpuluhan, ya setiap bangsa yang tidak membayar perpuluhan, kita lihat Indonesia, Asia, siapa lagi, Thailand, India, itu negara-negara termiskin di dunia. Tapi lihat bangsa yang memberikan perpuluhan, Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, oh itu negara-negara super kaya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert itu
benar, tetapi mungkin harus lebih lebih bijak gitu supaya teman muslim ini tidak merasa tersinggung, ya kan? Jadi memang benar kalau dibilang 5 kali sholat ya itu capeknya bukan main gitu, apalagi khususnya orang gendut, waduh mati gitu. Silakan dijawab. Iya, sudah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, Bang Ardi atau Bang Kimpin nih? Ya, boleh saya tanggapi sedikit. Santai ya Bang ya, santai. Siap. Siapa ini mau tanggapi? Oke. Bang Luga, Anda kalau mengatakan tidak membayar perpuluhan dikutuki oleh Allah. Anda menyatakan bahwa kalau sholat juga 5 kali itu juga percuma. Kalau Anda menyatakan Indonesia miskin karena tidak bayar perpuluhan, di dalam kitabnya Yahudi perpuluhan itu bukan untuk pendeta, tapi untuk anak-anak yatim piatu, janda, untuk sabilillah. Umat Islam di Indonesia perpuluhan itu bukan hanya 1-2 kali, Bang Luga. Kalau dibilang perpuluhan loh ini, maaf loh ini. Dan di Arab, mana Arab membayar perpuluhan negara lain? Arab ini negara terkaya juga. Arab tidak bayar perpuluhan. Nah, jika Anda menyatakan tentang sholat dan tentang kutukan Allah, di dalam Kejadian 12 ayat 3, di situ dikatakan Allah melakukan perjanjian kekal terhadap Abraham. Aku, Allah, akan mengutuki setiap orang yang mengutuki engkau, Abraham. Dan aku, Allah, akan memberkati setiap orang yang memberkati engkau, Abraham. Anda tadi menyatakan sholat 5 waktu percuma. Setiap sholat umat Islam wajib agar sempurna sholatnya harus memberkati Abraham. Mungkin tahu tuh jaga Di dalam bacaan tahiyat akhir, saya tidak di situ. Sebentar. Gimana? Kamu jangan tambah-tambahin omongan saya. Saya tidak pernah mengatakan sholat 5 waktu percuma. Kurang ajar, lu ngomong asal-asalan aja lo. Kamu tadi bilang sholat 5 kali. Cuman bilang capek, Enggak, bukan betul rumah, betul loh. Oke. Paham Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi. Oke, sorry karena saya baru masuk jadi tidak menyimak lama. Saya cuma ambil poinnya saja. Maaf ya Bang Nabi ya. Iya, jangan tambah-tambahin. Nanti disangkanya menghina molor. Ya, pernyataan Anda kan tidak membayar perpuluhan. Ya, pernyataan Bang Luk. Gimana Os? Lanjut. Bang Luga, Pernyataan mau kasar ya Bang? Iya, orang tidak memperpuluhan itu menjadi negara termiskin di dunia. Silakan dibantah. Oke, saya tanya, perpuluhan itu untuk apa? TikTok saja Bang Luga, perpuluhan itu untuk apa? Ya. Dalam kitabnya Yahudi perpuluhan itu bagaimana? Perpuluhan jangan panjang-panjang TikTok saja. Perpuluhan nomor 1 diciptakan bukan buat orang miskin, tetapi untuk Lewi. Lewi itu para pelayan Tuhan, bukan buat orang miskin. Silakan. Tujuan utamanya tuh Lewi, tetapi kalau ada sisanya kasih ke orang miskin nggak apa-apa. Tapi tujuan utama adanya perpuluhan itu Lewi. Kalau untuk orang miskin namanya diakonia. Itu ada tuh diakonia. Itu untuk orang miskin. Jadi perpuluhan itu untuk Lewi. Untuk pergerakan rumah Tuhan, bukan untuk orang miskin. Ini baru pakai dalil nih Bang Luga. Ya, lanjut. Nah, oke, perpuluhan untuk Lewi. Apakah Anda Lewi? Iya, betul. Semua pelayan Tuhan itu orang Lewi. Dari mana ke mana kalau Anda itu orang Lewi? Jadi begini ya. Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Yang dimaksud dengan orang itu merujuk kepada berdarah fisik harus suku Lewi. Karena suku Lewi di dalam Alkitab dijelaskan dalam kitab Nabi Yesaya itu adalah gambaran
dari pekerjaan Allah di dalam Dapat dunia. yes, yang di bawah. Ini tetapi suku Lewi itulah menjadi contoh nanti bagi dunia, di mana ada satu kelompok manusia yang memang ditugaskan Tuhan untuk menjadi pegawai dari kerajaan Tuhan, yaitu 5 jawatan: nabi, rasul, penginjil, guru, gembala. Itulah Lewi. Itu penafsiran yang benar. Tapi kalau penafsiran setan, Lewi dianggap hanya manusia yang berdarah suku Lewi, jadi hanya orang Israel. Nah, itu penafsiran setan itu. Silakan. Nah, dalilnya di mana kalau Lewi untuk non-Lewi? Ya, dalil yang Anda katakan di mana itu tertulis? Kan di dalam kitab Yesaya tuh ada tuh ya, coba nanti saya cari. Yesaya berapa? Jadi Israel itu sebagai gambaran. Sebentar. Ya, Yesaya berapa? Israel itu adalah, sebentar dulu, jangan kamu nanya dulu. Israel itu adalah gambaran dari yang dipahami. Jadi kalau Tuhan kan loh, kalau kita hanya merujuk kepada orang Lewi, ya udah kita jangan sembah Tuhannya orang Israel, sembah Tuhan masing-masing. Kau orang mana? Orang Bandung, ya kau sembah Tuhan yang berasal dari Bandung. Kalau hanya, makanya saya bilang Lewi itu cuma gambaran. Kalau kau bilang Lewi itu bukan gambaran, harus secara fisik, ya berarti Tuhannya juga jangan kau sembah. Karena itu Tuhannya orang Israel. Kau mana? Orang Bandung. Ya udah sembah, cari Tuhan orang yang berasal dari Bandung. Jangan kau sembah Tuhan yang berasal dari Israel. Nah, kenapa kau juga mempertuhannya orang Israel? Ya karena Israel itu cuma gambaran. Lewi itu adalah gambaran daripada pelayan-pelayan Tuhan. Siapa pelayan Tuhan? Siapa saja. Itu bisa berasal dari segala bangsa. Mau dari Batak kek, mau dari Cina kek, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Nah, itu cuma gambaran aja supaya nanti bisa itu nanti diterapkan di bangsa-bangsa. Karena yang menerima firman Tuhan pertama kan bangsa Israel, tentu kan harus dicontohkan dulu kepada bangsa Israel. Nanti setelah mereka mengerti, baru firman itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Jadi perpuluhan itu berlaku sampai sekarang. Bukan perpuluhan itu berlaku hanya suku Lewi. Kalau cuma hanya suku Lewi, ya kita juga nggak bisa nyembah Tuhannya orang Lewi, karena itu kan Tuhannya orang Lewi, bukan Tuhannya orang Bandung, orang Sunda. Sekarang kita cari Tuhan orang Sunda. Siapa nama Tuhan orang Sunda? Prabu Siliwangi. Ya lo sembah Prabu Siliwangi, jangan lo sembah Tuhannya Abraham. Enak aja lo orang Bandung nyembah Tuhan orang Abraham. Nah, kalau nggak mau seperti itu, ya berarti perpuluhan itu juga untuk segala bangsa. Karena yang namanya Tuhan itu untuk segala bangsa, coy, bukan cuma untuk suku Lewi. Karena kan Tuhan ini kan pencipta seluruh manusia, bukan cuma suku Lewi aja yang diciptain. Silakan, bantah. Oke, di dalam Anda buka Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Di situ dikatakan suku Lewi adalah Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan dari Yakub. Memang khusus untuk mereka, tidak dikhususkan untuk ya udah sekalian Tuhannya juga jangan kau sembah. Ya memang itu kan Tuhan orang Lewi, Tuhannya jangan kau sembah. Kau cari Tuhan kau. Ini bicara dalil loh, jangan kamu teriak-teriak. Sadar saja Nabi kok adabnya begitu. Iya, makanya aku bilang dari tadi, kalau kau hanya mengikuti bahwa perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi, berarti jangan cuma perpuluhannya, ya Tuhannya juga hanya untuk suku Lewi. Jangan kau ikuti-ikutin Tuhannya orang Lewi. Lah memang iya, di dalam Tuhan itu untuk Bani Israel. Di dalam Taurat, Tuhan itu memang untuk Bani Israel. Nggak tahu suku apa. Coba main tema aja lah, Bang Ardi. Kamu kan orang Jawa. Tadi apa? Temanya perpuluhan kan? Enggak, ini nih Yesus. Iya, berarti kalau orang Jawa, cari dong Tuhan orang Jawa. Enggak, tunggu dulu Bang Loga. Ini temanya Yesus bukan Tuhan. Kita tutup dulu konteks perpuluhan, oke? Iyalah, tutup dulu. Iya, makanya kalau nggak ngerti perpuluhan, jangan kau ngajarin orang. Kenapa pula jadi kau ngajarin orang? Ini loh, saya tadi bacakan kitab loh. Di dalam kitabmu juga tidak boleh mentafsirkan menurut pemikiran sendiri, melainkan apa yang tertulis. Tapi kamu mentafsirkan sendiri.
Enggak, kembali ke tema. memang Sudah, ada dari ya sudah. untuk Lewi dan paling orang miskin di Amsal memang ada. Pernah dengar sih aku. Ya, Kita lari ke tema lah. Ya. Kita lari ke tema lah. ya kita lari ke tema saja, Bang Luga. Yesus bukan Tuhan. Ini menurut Yesus sendiri, Yesus memang bukan Tuhan. Yohanes 17 pasal 3, Yohanes 17 pasal 8, Yohanes 13 16, dan masih banyak lagi. Ini belum selesai dari Coba. Sekarang ditanya, Selesaikan sekarang dulu. ditanya sama kau. Ya, Ya. sekarang ditanya sama kau. Ketika Ya. Yesus membuat mujizat, dia memakai kuasa apa? Coba. Dia mengucapkan bismillah dalam Yohanes 5 pasal 30. Asik. Memakai kuasa Allah, Dengan kuasa apa? kuasa dari dirinya sendiri. Salah. Salah. Kok salah? Ini Yohanes 5:30 berarti Yesus bohong. Makanya kalau kau Di dalam Yohanes kalau kau 5. belum belajar, Jawab Bang Luga. kan kutanya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kau bilang pakai kuasa Menurut Allah, jawabannya Yesus. salah. Ya, menurut Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus melakukan Aku mujizat, tidak dapat- melakukan apapun. Aku tidak dapat- Nah, itu kehendak Bapa. Bapa itu adalah Tuhan Allah yang disembah oleh Yesus. Iya, kehendak Saya mengatakan Bapa, tetapi kuasa itu kehendak, iya saya setuju. Kuasa yang saya tanya bukan kehendak. Kuasa yang Kuasa itu- dilakukan oleh Yesus kuasa itu pakai bisa datang kuasa tanpa siapa? kehendak enggak? kau udah- Betul. kuasa bisa datang tanpa kehendak enggak? Tidak bisa. Nah sekarang saya tanya kuasa siapa? Lah, kuasa Bapa. Kuasa Kan Tuhan sudah Allah saya Yesus. jawab. Salah. Aduh. Salahnya di mana? Yohanes 5:30. Borjo. Tuhan Allah itu yang disembah Yesus. Atau tidak dapat berbuat apa? Iya, yang saya tanya kuasa siapa? Tai. Si Ya, kucing. kuasa Ditanya dari kuasa tadi, Tuhan bukan Allah. jawab. Coba bacakan dulu Yohanes 5 ayat 30. Bacakan dulu. Bacakan dulu. Nabi Bang, Nabi akhlaknya seperti ini dia. Nabi harus sabar, Bang Ya Luga. memang iya. Nah, aku bilang salah. Harusnya kau tanya salahnya di mana, Bang? Nah, gitu dong. Berdebat begitu. Oke, Kau salahnya di mana paham Bang aku. Nabi? Bang Nabi salahnya di mana? Nah, Tanyakan sama begitu, Pak kalau Tuhan berdebat Yesus. kalau berdebat itu harus normal otak. Kalau dibilang salah, silakan tunjukkan kesalahannya. Kamu mau dengar? Begitu orang berdebat, baru nama gentle. Jadi begini, Yesus itu membuat mujizat atas kehendak Bapa, tetapi bukan kuasa Bapa, yaitu kuasa Roh Allah. Matius 12 ayat 28. Yesus membuat mujizat atas kehendak Bapa, tetapi kuasanya bukan kuasa Bapa, tapi kuasa Roh Allah. Matius 12 ayat 28. Jelas? Ngerti? Matius 12 ayat 28. Gila. Ya, berarti kan poinnya kan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri toh. Kamu boleh-boleh aja ngomong begitu, tetapi ayat ini nggak bisa kamu hilangkan. Yesus Yang menghilangkan ayat di mana? Iya, betul. Matius 12 Berarti ayat Yesus tidak 28. dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Allah. Jangan dulu berarti sekarang kamu ucapkan dulu dari mulut kau bahwa Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Kau cari, kau belajar. Malaikat. Jangan kau nggak belajar. Malaikat Roh Allah itu. Roh Allah itu siapa? Roh Allah itu Roh Kudus. Ya, Malaikat tuh Yesus bikin mujizat kok bantuan malaikat, orang gila kau. Tadi kalau katanya ada dalilnya kalau Allah malaikat itu gimana? Mana yang Kalau ada tahu? dalilnya, ya kalau di kitabmu ada dalilnya kalau Allah adalah malaikat itu bagaimana? Tunjukkan Yesus berkata, jikalau Roh Allah adalah malaikat. Tunjukin ayatnya ucapan Yesus. Tunjukin.
Roh Allah adalah malaikat. Betul, ketika Yesus ketakutan siapa yang menasihati Iya, Yesus di situ? tunjukkan ayatnya. Dia berkata, jikalau roh bapaknya adalah malaikat, tunjukkan ayatnya. Oke. Sabar, saya buka data dulu. Asal ngomong dengan tahu. Enggak, dalilnya memang ada Bang Luga. Bentar lagi cari itu. Matius 12:28. Baca Matius 12:28. Aku mengucapkan dengan kuasa roh Allah, bukan pakai kuasa Bapa. Jangan di sini pakai apa? Jangan nipu-nipu di sini. Saya nggak suka orang yang suka pasal penipuan. Penyesat setan, silakan. Enak aja loh bapak. Yesus itu bikin Lukas 22 ayat 43. Lukas, Bang Luga, sampean buka Lukas 22 ayat 43. Silakan baca. Di situ roh Allah adalah malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Bacain tolol di situ Loh, kalau Anda bacain. bukakan, Anda bawa Bible, HP saya cuma satu kok, suruh baca, saya keluar lagi nanti. Apa? Lukas surah berapa? Lukas surah apa? 22 ayat 43. 22 ayat berapa? 43. Dua. Ini mulai pasal penipuan masuk ini. Ayo Luga, Pasal bisa. penipuan. Jangan kalah Luga. Hidup Luga. Si lontong ini buka ayat tapi bukannya dibacain sih si tolol. Hidup lontong. 43 ketika ini Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 ayat 43. Berarti yang baca emang nggak ada di sini. Maka seorang malaikat daripada bahkan diri memberikan kekuatan. Ada di sini Roh Kudus. Mana Roh Kudusnya? Ya, yang memberikan Roh Kudus, kekuatan, Roh Kudus yang adalah memberikan kekuatan itu siapa? Yang memberikan kekuatan itu siapa? Yang memberikan kekuatan kepada Yesus itu siapa? Iya, memang di ayat itu, ya di ayat itu yang memberikan kekuatan kepada Yesus seorang malaikat karena posisi dia sekali. Tetapi ketika Yesus mengusir setan di Matius 12 ayat 28, Yesus mengusir setan pakai kuasa siapa? Kuasa Roh Allah, bukan malaikat. Roh Allah sama malaikat beda lah, tolol, goblok. Oh, berarti roh itu bukan malaikat ya? Roh Allah kok malaikat? Kalau begitu saya tanyakan dulu, dari mana Anda mendapatkan definisi roh? Nah, yang membangkitkan Yesus dari orang mati malaikat. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Malaikat juga. Saya tanya dulu, Emang Bible mendapatkan istilah kata roh itu dari mana? Bang Pangeran, Bang Kimpu mau gantian ngobrol, bertanya silakan. Saya dukung Luga. Hidup Luga. Intinya begini, kalau kau sudah nggak Gantian. mampu, Bang Wongki, silakan. Nah, silakan Bang Pangeran. nah sudah sedikit lagi ya. Jadi kan saya bilang bahwa Yesus itu membuat mujizat. Tadi katanya Tuhan apa sekarang berubah lagi jadi malaikat kita ini. Katanya tadi yang Lah, Anda menyatakan roh. sekarang malaikat. Lama-lama ku sedot, ku sekop nanti
Itu yang bapak sekarang jadi aku. Ya poinnya di situ kan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tanya Yesus dia pasti kurang monyet. Bang Luga, kau turun dari surga dulu, turun dari surga ke neraka dulu supaya jaringanmu bagus. Putus-putus itu, putus-putus. Iya, dia di surga toh, jadi. Berada turun aja. 12 di Matius 12. Jaringanmu. Di situ mengatakan terhalang dan melarang setan. Gimana Bang? Kalau ini, betul dong. Putus-putus itu. Ganti yang lain. Nunggu. Bang Luga, jaringanmu buruk. Kau keluar dari surga itu, surgamu banyak perang naga itu, tiang-tiang jaringan kebakar api ke apa? Bang Luga putus-putus. Sinyal Bang Luga putus-putus Bang. Ya, tiang-tiang jaringannya terbakar api kemarahan surga, Bang. Kemarahan naga, Bang. Tadi bagus tadi Bang Luga, sekarang putus. Perang naga pakau. Masukkan nanti naga pakai kemuncung kau itu. Nggak berani. Nah, di surgamu ada perang naga kok. Bahaya. Bang Luga, nggak usah lah ngomong gitu Bang Luga. Gak enak kita sama Nabi. Ya, sekarang kan si Nabi nggak ada sopannya, aku dengar kita. iya. Yang membuat Roh Kudus apa? Di surat Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzatahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita harus mengerti, biarkanlah dia. Masalahnya manusia ini terlalu tolol. Dibilang yang bikin mujizat katanya malaikat. Tadinya dibilangnya Bapak. Kadang-kadang tuannya kadang-kadang kalau begitu apa rupa dan wujudnya Roh juga? Rupa dan wujudnya Roh itu apa? Oke, kalau gitu apa rupa dan wujudnya Roh? Kita jawab dulu. Rupa dan wujudnya Roh itu apa? Yang bikin mujizat siapa? Kalau Bapak, Roh Allah, Roh Allah. Lah Roh Allah datangnya dari siapa? Poinnya di dalam Yohanes 5 pasal 30 di situ dikatakan Yesus tidak punya daya apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bismillah. Itu udah benar Bang, udah benar. Jadi, diskusinya itu dua arah tapi dengan pendapat yang berbeda. Jadi saling menghargai, harusnya seperti itu Bang. Nah, cuma kalau membantah silakan aja, nggak apa-apa. Jadi bantahan harus lebih benar gitu loh, bukan ngomongnya monyet, dungu, bego gitu loh, itu kan kurang bagus. Ya, dia kan nabi Bang, jadi dia bebas. Kalau Nabi di Kristen memang gitu Bang, biarin aja. Iya. Jadi benar Bang tadi Bang, benar. Oke, maaf. Arti tadi kalau mujizat itu Cuma secara kadang-kadang ini Bang. ya Bang, sebentar ya Bang ya. Jadi Biasa kadang-kadang begini, kadang-kadang lawan debat ini kelewat kolol Bang. Saking kololnya kadang-kadang bisa jadi emosi. Karena kadang-kadang ini jahat, Bapak dikit-dikit malaikat, kita berubah jadi Bapak lagi, malaikat itu kita. Nabi. iya siap Bang. Coba saya literasi dikit Bang, anggaplah saya itu dari diri saya sendiri Bang ya. Ini saya agak merah-merah juga nih. Putus-putus nggak Bang Pas? Enggak, bagus. Yang belum Nabi. Iya siap. Yang putus. Jadi secara luas mujizat itu secara otomatis mujizat itu diberikan oleh sang sumber. Siapa sang sumber itu? Yaitu yang menciptakan dunia ini. Suara chat siapa ini yang mau sini? Ya sebentar, mungkin saya nih Bang. Sudah jelas belum Bang? Nggak jelas. Iya siap. Jadi pelajaran kita nih para nabi itu kan melakukan mujizat seperti Nabi Musa, nah terus lagi
Nabi Isa itu kalau di Islam ya punya mukjizat. Nah itu bahasanya itu dengan izin Allah. Nah seperti itu, dengan izin Allah secara otomatis orang-orang yang dipilih oleh Allah mempunyai mukjizat. Nah dari sang sumber tadi, apakah dia melewati atau melalui malaikat? Bisa, atau dia diberi bukan izin Allah, bukan izin Allah. Nah, bukan izin Allah. Dengerin dulu Bang Luka. Nanti kalau Bang Luka bukan izin Allah, bukan sendiri, bukan izin Allah itu. Itu kalau kami itu menganggapnya izin Allah. Begitu Bang. Jadi kalau Bang Luka itu punya letakasi sendiri berdasarkan ya Semerang. Kenapa Bang? Bukan izin Allah Bang, izin Nabi dari Medan Bang, Luka Tambunan. aduh. Ya, salah itu Bang. Salah itu, jangan. Jadi seperti itu Bang. Bang Luka. Jadi termasuk Yesus pun tidak bisa apa-apa tanpa itu Bang. Salah. Aduh, sesat lagi. Salahnya di mana lu dah? Mau kamu aja ngomongnya di mana? Kau jelaskan. Kamu salah mulu dari tadi omongannya. Ini kan definisinya. Aduh, Lucifer, makanya tahu. Luga. Kau sebagai tukang tembak Lucifer, belajar yang benar. Ya ini lu yang benar itu kau aja, bidang itu yang benar. Kau sebagai tukang tembak Otak lu gimana? itu belajar. Salahin lu aja yang benar. Tentang dasar ngomong salah mulu. Itu menjelaskan. Lu aja bener ya. Itu menurut ajaran Islam. Jangan kau salah-salahkan. Jangan aja. Iya. Tadi Bang Protes tadi aja kau. kita diam semua. Nah, kalau kamu ngomong ke kalian parah dong. Hei, itu menurut ajaran Islam, tahu tahu. Kau dengar aja. Kalau Dari tadi merasa kau ngomong kasar, salah, aku diam. Sekarang kau menjelaskan menurut ajaran Islam, kau ngocos tahu. Namanya lagi dialog. Dia kalau menjelaskan. merasa salah, silakan jelaskan menurut dalil. Nah, sedangkan di dalam Alkitab Yahudi sendiri, nah di dalam kitab Yahudi sendiri itu perantaraan Bang, jadi nggak ada istilahnya dia itu hebat sendiri tanpa gitu loh, termasuk salah. gitu Bang. Jadi literasi ini silakan dibantah dengan dalil Bang, bukan dengan asumsi. Silakan. Iya dong. Jadi begini kan sudah saya bilang tadi sama siapa nih, si Ardi Putra ini, sampai saya mau kalau habis diajarin susah banget kepalanya. Kan saya bilang Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah. Matius 12 ayat 28. Ya. Roma 8 ayat 11. Kisah 1 ayat 8. Itu dalilnya, kau baca nanti. Roma 8 ayat 28, Matius ayat 28. Yesus itu membuat mujizat itu tidak cukup. Bang Luga, sebentar dulu. Itu menurut ucapan Yesus. Itu derita kau. Kalau kau masih belum tahu Roh Allah, itu derita kau. Punya Roh Allah itu punya Allah atau punya Yesus? Sebentar dulu, sebentar. Yesus mengatakan bahwa dia membuat mujizat bukan seperti yang kau bilang izin Allah. Bukan begitu cara mainnya, Ucok. Enggak, karena ada dalilnya di surat Al-Isra ayat 10 Bang Luga. Kalau di Al-Quran tapi ya itu kan ajaran lo, bukan ucap Yesus. Sekarang yang bikin mujizat Yesus, dia juga yang ngejelasin, bukan orang lain yang ngejelasin. Mau di Oke, yang melakukan mujizat, oke, jangan teriak-teriak. Saya ikuti kamu. Yang melakukan mujizat itu Yesus. Menurut Yesus sendiri tidak dapat berbuat apa-apa atas kehendak dirinya sendiri. Mau Anda bilang itu dari roh, mau Anda bilang dari Allah, mau Anda bilang dari apa, poinnya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, tanpa sebab. Itu maksudnya. Tanpa sebab.
Oke. Itu tanpa bismillah Yesus nggak bisa apa-apa. Iya. Satu-satu dulu, satu-satu. Iya, tetapi kita menangkan bagian Yesus membuat mujizat dengan roh Allah. Kau sudah kena pasal penipuan, tolol. Penipuannya di mana? Saya menyatakan Yohanes 5:30, Yesus tidak dapat berbuat apa dari dirinya sendiri. Apa-apanya yang dihilangkan. Kau membaca satu ayat, lalu menghilangkan ayat yang lain, itu kena pasal kau, muncul kena pasal. Ini sesuai konteks memangnya pendeta yang mengajarkan di gereja itu baca satu perikop. Jangan bahas hukum tapi nggak ngerti hukum ya. Memangnya Bang Luga, memangnya pendeta kalau di gereja membacakan berapa ayat? Itu tidak sepotong-potong. Iya, saya katakan di Anda, saya katakan di Anda. Nanti balok juga kalau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan malam buat selamat malam buat yang buat Bang Luga nggak selamat. Hei, jangan kamu orang ini nggak tahu Nabi. Lawan Nabi. Baru nama suara aku aja udah kencing-kencing ya orang. Mana dia? Kabur ya? Bang Toko, santai dulu Bang Toko. Enggak, ada teman lu. Ya, saya bilang di dia, saya kan bilang di Luka. Maupun yang membantu Yesus itu roh, maupun roh yang berwujud iblis di dalam Wahyu 56, maupun itu Allah, Yesus poinnya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya sudah simpulkan di situ. Iya, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Saya setuju sama muncung kau. Coba Luga. Setuju dia keluar dari muncung kau tadi. Bang Luga, coba dibaca 1 Korintus 15:24, coba baca. Si goblok emangnya. Coba dibaca. Lukas 1 nomor pasal 15 ayat 24. Lukas 1. Kembali lagi kan saya sudah bilang tadi sama sebentar. Kalau saya berdebat, jangan dikensurnar, goblok. Nah, tadi kan saya sudah wanti-wanti. Kalau saya berdebat, jangan dinaikkan seluruh setan yang ada di muka bumi ini ke sini. Saya capek ngedengarinnya. Sebentar tolong. Aku kena sama Bang Nabi. Bener Ini sorry deh. Ini yang ngomong lagi. Aku bacanya. Sudah berkali-kali tadi aku bilang aku nasihatin mumpung tahu. Aku bacanya. Kemudian tiba kalau saya berdebat, orang-orang gila jangan dinaikin. Nih, ini Yesusmu. Kemudian tiba kesudahannya 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia menyerahkan sebentahan kekuasaan dan kekuatan. Berarti lagi turun dia. Turun. Aduh. Nabi dia bukan turun, tawar jaringannya kemakan naga yang perang tuh di surga itu. Ada memang takut sama Bang Datuk dia. Sungguh. Kemarin turun dia sama Bang Datuk, turun dia. Waktu Luga. Itu Nabi dari Medan itu. Jangan kemarin Luga yang kedua. Dikutuk itu. Bang Sam, salahnya Bang Sam, kenapa naikin saya? Ya itu. Ya. Berarti Bang Datuk ini Tuhan bagi Luka, Bang Datuk ini hati-hati Bang Datuk, Anda ini Tuhan. Saya ada alasan sih naikkan Bang Datuk karena Bang Datuk kalau on cam mengeluarkan data. Bangsa. Oh ya. Posnya lagi yang salah. Iya, aku bilangin tolong, biarin dah. Itu sama Bambang debat kemarin tuh dia. Sumumbukmum umyur kaum layar jiunang ngerti kalau sama dia kok. Biarin. Iya. Nggak, aku naikkan Bang Datuk ini seneng ketika menarasikan waktu saya besarkan dia pasti on cam mengeluarkan data. Nah, itu aku sukanya mengeluarkan data biar dia tambah percaya gitu kan. Iya, memang Nabi ini enggak pakai data, cuma comot saja juga dia. Sebenarnya mati sudah di Yohanes 5 nomor 30 sudah KO dia, apalagi ditambah Yohanes 5 31 tambah mencret dia. Tapi kita senyum-senyum aja.
Tapi dia kan lari ke roh toh dia. Aku turun lah. Mungkin dia lagi di lima. Aku turun lah. Nanti naik dia lagi. Ya. Bang Datu. Ya, pakai akun lain saja, nyamar pakai akun lain saja untuk kejutan. Aku nggak ada. Tiga-tiganya ini semua. Berarti udah nyerang emang Bang Luga sama Bang Datu. Kemarin turun kan waktu akun satunya itu. Iya. Ya akun yang ini ketemu lagi. Akun barunya Bang Luga loh barusan ini. Dia baru follow aku. Baru Dia baru bikin follow dia aku. Luga tadi. Firman sayang. Apa Bang Datu? Nggak ada. Gimana sehat-sehat deh? Yang lain jangan cemburu. Nggak boleh cemburu. Lanjut. Nggak, lanjut semuanya. Nanti bisa masuk lagi kalau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dia Waalaikumsalam nggak enak sama Bang Luga dia. Banyak otan di bawah tadi tapi nggak enak dia sama Bang Luga. Ya, namanya ada nabinya Bang. Umatnya kan yang nggak enak toh. Bang Romi, Bang Ardi, apa kabar? Sehat? Datang-datang. Alhamdulillah. Bang Pangeran ini tadi itu dia yang mau jawab. Bang Ardi langsung turut. Jauh lah, sudah mencret tadi sama Bang Ardi, mencret dia. 5.30 udah mencret. Bang Pangeran juga tadi itu udah kena. Padahal itu bisa diterima sama dia. Itu datanya anak kecil padahal itu Yohanes 5:30 itu semua orang tahu itu. Tapi dia tidak mengerti kan? Iya. Belum komplain gitu. Tidak mau menerima. Betul. Oh ya, ini saya tadi lupa teman-teman di sini taqabbalallahu minna wa minkum minna aizin wa izin, mohon dimaafkan lahir dan batin jika saya punya salah khilaf. Ya, sama-sama. ya. Terima kasih. Jika salah saya sedikit dimaafkan, jika salah saya banyak ada di Tante Irma. Kalau baik itu datangnya dari Allah, tapi kalau kejelekan itu datangnya dari Irma ya, gitu ya. Ya, salah. Asal kalian bahagia. Limpahkan semua aja Bang. Limpahkan semua Bang. Iya, untuk aku bahagia juga gitu kan. Ikhlas aku orangnya. Waduh, rela berkorban ini ceritanya. Tadi aku salut sama Bang Ardi ya, ketika menarasikan semuanya itu datangnya kepada Allah, walaupun dia jadi apa kek, tapi tetap dia semua itu meminta kepada dia. Allah. Bertahannya begini Bang, bertahannya begini karena Yesus itu kan mereka nggak bisa pungkiri kalau Tuhan udah terlanjur mereka bahasanya manggil Yesus itu adalah Tuhan. Nah satu-satunya Bang, satu-satunya daripada label Tuhan diberikan kepada Yesus ini adalah apa namanya tadi kehebatannya itu loh Bang, mujizat. Iya, mereka itu selalu mengunggul-unggulkan Yesus membangkitkan orang mati, bermujizat lah. Di surat Al-Isra ayat 10 itu mukjizat dari Allah Bang. Iya, betul. Dari Allah. Satu-satunya alasan mereka memanggil Yesus itu Tuhan karena dia bisa mengadakan mujizat. Nah, padahal mujizat, di sini kan keterangan yang sudah berulang kali mereka dengar lewat kuping dia kalau Yesus itu adalah utusan. Nah, seperti itu. Belum lagi firman juga sudah disampaikan semua, tiba-tiba di perjanjian baru ada firman baru. Nah, ini juga jadi pertimbangan mereka untuk pusing Bang, gitu Bang. Sementara di sebelumnya telah disampaikan di saat dia hidup itu semua telah disampaikan gitu loh, firman-firman itu. Nah, iya, itu di dalam Yohanes 17 ayat 8. Betul, dan tingkat itunya Bang, tingkat daripada mereka kalimat 8 untuk menyatakan diri bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu
mati, Bang. Nah itu baru mereka pede sekali bilang kalau Yesus itu adalah Tuhan. Seperti itu, Bang. Siapa dulu Bang Musid itu? Siapa dulu Bang? Iya. Bang Musid, selamat malam Bang Musid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kan dia melarikan kepada roh. Saya menyatakan Yohanes 5:30 dia lari kepada roh. Makanya saya ambil poin saja, kalau walaupun dari roh, dari apapun, poinnya Yesus menyatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bilang dia dari Tuhan Allah, dia mau bilang salah. Ya, saya mau tanggapi, dia sudah tahu, oh ya Tuhan Allah. Kalau dia menyatakan Yesus mempunyai Tuhan Allah itu salah, saya akan lari ke dalam Markus 12:29. Di situ Yesus mempunyai Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Markus 12:29 itu Tuhan Allah kita. Nah, kan mengeluarkan kata jamak. Ini loga ini kan cuma mau didengarkan, tapi tidak mau mendengar gitu loh. Iya betul. Banyak Kristen itu sekarang nipu-nipu masalahnya, Bang. Iya betul. Tadi di room sebelah juga begitu, Bang. Tadi room sebelah juga menunjukkan ayat Quran itu dia nipu. Kafirun, munafikun, pendusta. Tadi sama-sama. Sudah ada dari. Iya, Bang Bursid. Tadi kan kita sama-sama di sana. Oh iya, tadi sama Anda ya. Iya, tadi mereka tuh berusaha nipu itu, menunjukkan dari Quran penciptaan Adam itu. Penciptaan Adam kan di situ dikatakan menyibukkan ruh. Ruh itu kan ada dalam kurungnya ada ruh ciptaan. Nah, dalam kurungnya itu dihilangkan, padahal tidak dibaca, maksudnya tidak dibaca, padahal dia menunjukkan data itu di dalam kurungnya ada. Sebetulnya dia mau menghilangkan tapi dia lupa, Bang Rusid ya. Iya. Yang data pertama ada buka kurung, tutup kurung, ciptaanku. Pas dia tunjukin data yang kedua, buka kurung, tutup kurung, hilang. Di bawah kan ya? Hilang. Nipu dia. Ya, makanya tadi saya tanya dia seperti itu, apa wujudnya roh. Dia sudah mengakui, tapi hanya dia tuh Kristen yang mengakui bahwa rupa roh Allah itu bertanduk 7, bermata 7, berkepala 7. Masing-masing roh punya satu tanduk dan satu mata. Saya kan menegaskan begitu tadi. Dia mengaminkan. Iya, itu memang wujud Allahnya. Wujud roh Allahnya itu. Setan dong. Berarti Tuhannya setan dong, Bang. Iya, tadi itu dia menegaskan memang iya dia, tapi dia bilang yang terakhir itu seperti, ya dikatakan seperti kan seperti domba disembelih, bukan seperti yang bertanduk 7, seperti anak domba yang disembelih. Iya benar Bang Adi, akibat daripada salah mengartikan ayat seperti itu Bang. Jadi larinya Tuhannya adalah iblis. Dan Yesus itu Bang, Yesus itu kalau dipelajari secara seksama, ternyata yang mereka anggap Yesus itu adalah Yudas Bang. Karena pesanan siapa itu yang disalib itu adalah pesanan iblis, bukan pesanan Tuhan Bang. Mana ada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memesan seorang hambanya untuk disalib atau dikorbankan seperti itu. Otomatis di konteks ini juga di konteks ini juga tadi di roomnya saya juga pernah tadi masuk di roomnya Paul Zhang. Dia berusaha menipu dengan bahasa Inggris. Dia pikir saya tidak tahu bahasa Inggris, dia mau menipu saya mengeluarkan pakai bahasa Inggris. Saya mengeluarkan lagi Matius 7:15 sampai 23 itu. Dia lompat, dia pelintir, lalu dia bacakan ayat yang 22 sampai 23-nya itu menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dia memakai kata Tuhan, mau mengaitkan dengan Sayyidina. Dia mau mengartikan Rob itu adalah Tuhan. Dia mau mengarahkan bahwa Matius 7:21 sampai 23 itu hanya untuk kepada umat Islam, tapi memelintir dalil ya. Sedangkan yang data yang dia tunjukkan dalam bahasa Indonesia-nya dikatakan Tuhan, bukan Tuhan, tapi dia pembacanya itu Tuhan. Nah, penipuan besar itu tadi, dia juga malu sepertinya itu, Paul Zhang tadi itu. Tapi namanya segerombolan oten kan ya, menutupi mereka itu. Amin dan yes, yang penting amin dan yes.
Bang Sapu Nah, Jagat. betul Bang Sapu Jagat. Oh. Jikalau Bible itu harus amin dan iya, maka Markus 16:18 itu harus amin dan iya. Jadi kalau bagi saya begini Abang Anta sederhana. Assalamualaikum Bang Sapu Jagat. Waalaikumsalam warahmatullahi Minal aidin wal faizin Abang dah. Oke Abang Anda, minal aidin wal faizin dari keluarga untuk keluarga ya Abang Anda. Walaupun tujuannya nggak ke sana sebenarnya.